Dompol, satu dari sekian desa yang menampakkan peradabannya di lereng Gunung Merapi. Sekelumit, ditemukan udara di antara pagi yang dibisukan oleh riuh kicau burung dan keramah tamahan warganya di bawah barisan jingga awan. Oleh sang surya, di bawah naungan kata Rahayu Sagung Dumadi, terukir di tiap pintu gerbang desa sebagai perpanjatan doa keselamatan untuk semesta, baik alam dan penghuninya. Dompol secara harfiah bahasa dapat diartikan sebagai berkumpul. Dapat diibaratkan juga dari ujaran orang Jawa yang menyebut buah yang menggerombol dengan sebutan dompol. Dompol, sebuah entitas desa yang sepenuhnya lahir dari istiadat berkumpul bergaul semenjak berdirinya pada tahun 1925, yang menyatu bertaut, yang berbondong-bondong berkerumun, sebagai hiburan dan perwatakan warganya yang kompak. Seluas 249.610 hektar, Desa Dompol membagi daerahnya menjadi 11 padukuhan. Dari paling selatan Dukuh Kemalang, Purworejo, Candirejo, Purwosari, Wates, Dompol, Sumberrejo, Ngemplak, Jetis, Prayan, hingga Nadri. Namun juga terdapat kisah heroik dari jiwa warganya sebagai cerminan nasionalisme dan bela negara. Tahun 1949 itu Panut itu ikut menyerbu bersama-sama pemuda dari sekecamatan Kemalang, itu menyerbu ke markas Belanda. Markasnya itu di Gundang, di sekitar pabrik gula itu. Ya, waktu itu ceritanya ya jalan kaki, alatnya ya nyerbu londo iki mung nggawa arit, bambu runcing, bendu, lading ya gitu. Akhirnya Panut itu di sana tertembak mati kan gitu. Mati terus dibawa pulang oleh teman-temannya itu, dalam posisi sudah meninggal itu dibawa pulang mayatnya itu. Terus dikuburkan di makam Dompol itu oleh pemerintah waktu itu diberi nama Pahlawan Panut. Begitu, ada makamnya, besok coba dikunjungi ya. Nah, didokumenkan KKN, foto di situ. Itu ceritanya Pahlawan Panut. Itu seorang pemuda asli Dompol itu. Namanya Panut. Singkat toh. Orang nganggo Bambang lho. Ya guru Panut, ya guru gitu loh, titik. Dari kayu bambu dan kayu nangka, warga Dompol menghasilkan cipta kreasi tangan berupa bangunan dan berbagai anyaman untuk memenuhi kebutuhan skala mandiri. Ya mau tengga. Namanya tengga. Tengga keranjang. Nggak satu nama betul tahu apa. Seperti itu. Pemerintahan Desa Dompol juga menggerakkan warganya untuk selalu belajar dan menuai dari alam. Di antaranya mengekspansi kebun buah durian sebagai kasta tertinggi buah. Dan juga pepaya yang dapat kita lihat di sepanjang jalan masuk hingga keluar desa.
Sebagai desa yang didominasi oleh peternak, pemerintah Desa Dompol mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan warga desa dan juga di desa sekeliling Kecamatan Kemalang. Untuk membangun sebuah pasar kambing yang kebetulan belum ada desa yang mengambil gagasan tersebut. Pasar kambing tersebut dinamai Pasar Kambing Bundaran Bulu, karena tempatnya yang persis berdiri di sekitaran bundaran pohon bulu. Setiap hari berdirinya, pada Minggu Pahing selalu diadakan senam yang dimeriahkan oleh ibu-ibu Desa Dompol. Hadirnya pasar kambing membuka peluang para makelar untuk mengeksekusi jalannya transaksi jual beli kambing dan ternak lainnya seperti sapi. Tak berakhir di situ, hadirnya pasar kambing menjadi sebuah jalan untuk jalur perniagaan di lain hal komoditi peternakan. Adapun UMKM pembudidayaan madu kelanceng mungkin nampak asing di telinga kita tentang komoditi madu satu ini. Madu kelanceng diambil dari nama lebah penghasilnya, yaitu lebah kelanceng. Dari sekian madu, hanya madu inilah yang tahan dari kata kadaluarsa. Karena keotentikan madu ini yang dihasilkan tanpa ada campuran gula, tak heran jika rasanya akan sedikit asam bahkan cenderung pahit. Pakar Yana sebagai pelaku pembudidaya yang suka mempelajari hal yang baru, sekaligus berpikir bahwa usaha madu ini merupakan sebuah investasi di masa depan, atas kekhawatirannya dalam ketidakpiawaian bekerja dalam skala berat di masa tua nanti. Dan ini loh madu ini loh, kenapa atasnya kok ada ini seperti kotoran. Kalau madu kelanceng itu biasanya produksinya itu selain madu ada insan madu itu ada namanya apa itu bivolen. Nah ini bivolen itu lebih baik daripada madunya. Kalau orang mengatakan superfood, nah ini berasal dari mana? Ini berasal dari benang sari, putik sari yang dikumpulkan oleh kelanceng. Nah, gitu. Kalau yang bawah kan maknanya kan nektar. Jadi bunga itu ada yang penghasil nektar, khusus nektar, banyak nektarnya, bivolennya sedikit, ada yang banyak bivolennya, nektarnya sedikit. Ada yang banyak, ada yang hampir-hampir imbang, madunya juga banyak, nektarnya juga banyak, bivolennya banyak. Tak luput, embung yang berdiri kokoh tersebut merupakan warisan dari wujud pembangunan di era Soeharto. Dengan kiprah pemerintahan Desa Dompol atas pemberdayaan alam dan manusianya, mewujudkan kebahagiaan dan sukacita bagi warga tak pandang bulu, baik pria, wanita, tua, dan muda. Untuk sarana pendidikan, Desa Dompol memiliki 2 sekolah dasar, SDN 1 dan 2 Dompol, 1 taman kanak-kanak, dan 1 PAUD, yang menempa bibit pemuda-pemudi di masa depan yang beretika dan terdidik, sebagai penerus tradisi yang cerdas dan gemilang.
Gusti enggal rampunge holo wis pasti. Sebuah kata wajib bagi mereka sang penerus untuk memegang teguh tradisi kesenian, diantaranya adalah karawitan dan jatilan. Tergerus oleh zaman, namun tetap ada di hati masyarakat. Itulah serandul, sebuah seni peran yang menceritakan tentang kejadian sehari-hari kehidupan para leluhur zaman kerajaan yang belum lama ini dibentuk kembali pada awal pertengahan 2023, yang telah terkubur 60 tahun lamanya atas kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kulturnya tetap lestari. Di Desa Dompol, kurang rasanya bila tak melihat pendopo balai desa yang megah nan indah. Dan ornamen khas Jawa dalam balutan rumah joglo. Fasilitas untuk mendukung perkumpulan forum yang serta-merta memudahkan perkumpulan tiap agenda yang dihadiri berbagai halayak dan berbagai kepentingan desa. Dan tepat di belakang pendopo, disinilah para perangkat bekerja melayani sepenuh hati, melayani berbagai administrasi, baik perencanaan, pengadaan, hingga kearsipan. Tepat di sore hari, waktu sehari yang penuh aktivitas, tak membuat lupa para warganya untuk mengaji baca Quran, tausiah, bahkan hadroh, baik tua maupun muda yang mayoritasnya beragama Islam. Saling menanamkan rasa syukur dan doa atas karunia Tuhan yang telah memberikan indahnya Desa Dompol.